10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel YouTube Firmansyah Sanusi pada pembelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yakni bab 3 tentang penelitian sejarah dan historiografi. Nah, adapun judul materi kali ini yang akan kita bahas di bab berikutnya dan kompetensi dasar berikutnya mengenai pengertian dan jenis-jenis sumber sejarah, yang dimana kompetensi dasar yakni 3.2 mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah, yakni sumber tulisan, sumber benda, dan sumber lisan. Sedangkan keterampilannya yakni 4.2, diharapkan siswa mampu menyajikan hasil evaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah, yakni sumber tulisan, sumber benda, dan sumber lisan, baik itu dalam bentuk lisan, tulisan, dan media lainnya. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan tentang berbagai jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk maupun sifatnya. Selanjutnya, membedakan berbagai sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Ketiga, memberikan contoh sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Kemudian, memahami mengenal bukti sejarah dan fakta sejarah. Dan yang terakhir, memberikan contoh tentang bukti sejarah dan fakta sejarah. Baik, silahkan diperhatikan gambar yang ada di layar ini. Kira-kira apa yang kita pikirkan terkait gambar tersebut? Di sini ada pantai, laut, dan kemudian ada seseorang yang berjalan. Kemudian ada jejaknya, dan tentunya kita pernah dan pastinya berada di tempat ini, yakni pernah pergi ke pantai, bermain di pantai, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita pergi ke pantai dan ketika kita berjalan di atas pasir, kaki kita akan meninggalkan jejak dan akan meninggalkan sebuah tanda yang menandakan bahwa kita pernah ada di tempat tersebut, bahwasanya kita pernah mengalami suatu kejadian di masa dan di tempat tersebut. Nah, dan itu juga ada kaitannya dengan sumber sejarah. Jadi, ada 3 istilah pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas, yakni yang pertama sumber sejarah itu sendiri, yang kedua bukti sejarah, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah fakta sejarah. Baik, adapun pengertian sumber sejarah secara harfiahnya, sumber sejarah adalah seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Jadi, peristiwa masa lalu merupakan peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, yang dimana kita tidak bisa kembali ke masa itu. Jadi, apa yang bisa kita lihat dari peristiwa masa lalu hanya berdasarkan dari jejak atau tanda yang ditinggalkan dari peristiwa tersebut melalui sumber sejarah atau jejak sejarah. Dan sumber sejarah ini juga bisa disebut sebagai data sejarah. Kemudian, sumber sejarah itu sendiri dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama berdasarkan bentuknya, kemudian yang kedua berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya yakni kita melihat dari segi wujudnya. Jadi bentuk sama halnya dengan wujudnya. Dari informasi tersebut untuk sumber sejarah itu berwujud apa. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama sumber sejarah tertulis, yang kedua sumber sejarah lisan, yang ketiga sumber sejarah benda.
Selanjutnya, sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama, sumber sejarah primer, yang kedua sumber sejarah sekunder, yang ketiga sumber sejarah tersier. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya ini yakni kita tidak bisa melihat wujudnya, namun hanya mampu mengkategorikan atau mengelompokkan bagaimana sifat dari sumber sejarah tersebut. Apakah dia masuk atau tergolong sumber sejarah primer atau sekunder maupun tersier. Nah, baik, kita akan jelaskan lebih detail lagi dan kita akan jelaskan lebih rinci lagi baik sumber sejarah berdasarkan bentuknya maupun berdasarkan sifatnya. Dan kita juga akan menjelaskan apa saja contoh sumber sejarah berdasarkan bentuknya maupun berdasarkan sifatnya. Kita bahas mulai dari sumber yang pertama, yaitu sumber tertulis. Sumber sejarah tertulis yakni semua informasi dari masa lalu yang kita dapatkan dari tulisan atau hasil dari tulisan tangan seseorang, baik itu berupa tulisan di atas kertas, di atas batu, atau di atas palapa pisang. Jadi ada banyak hal yang tertulis dan merupakan sumber sejarah atau jejak dari peristiwa masa lalu. Nah, ini merupakan salah satu contohnya. Mungkin kita sudah mengetahui dan mengenal gambar tersebut, namun belum pernah melihat wujudnya. Dan inilah yang dimaksud dan dinamakan dengan prasasti. Jadi prasasti itu adalah batu tertulis. Wujudnya seperti gambar tersebut. Dan tulisan di batu tersebut menggunakan huruf Pallawa. Kemudian contoh selanjutnya yakni Medan Prijaji. Tulisannya seperti itu. Dan cara membacanya yakni Medan Priyayi. Nah, Medan Priyayi ini salah satu koran yang sangat legend yang merupakan pelopor dari masa pergerakan nasional. Kita ingat dulu ketika sebelum kemerdekaan, para pemuda-pemuda Indonesia itu kemudian membuat organisasi-organisasi nasional. Jadi sebelum ada Sumpah Pemuda. Nah, hasil dari organisasi tersebut untuk mengutarakan ide dan pikiran mereka, yakni dengan menuangkannya ke dalam sebuah surat kabar. Dan salah satu contoh adalah surat kabar Medan Priyayi ini. Kemudian contoh berikutnya ada naskah teks proklamasi. Jadi ketika kita melihat bedanya naskah teks proklamasi ini dengan yang sudah diketik oleh Sayuti Melik, kalau naskah teks proklamasi ini adalah naskah teks proklamasi yang otentik atau klet. Jadi naskah yang asli, yang tulisan tangannya Soekarno. Nah, itulah yang dimaksud dengan naskah teks proklamasi otentik. Kemudian contoh selanjutnya salah satu surat dari R.A. Kartini. Dan tentunya kita sudah pasti mengenal salah satu pahlawan wanita, yakni pahlawan emansipasi wanita. Semua perubahan yang ditimbulkan dari tulisan-tulisan R.A. Kartini, yang dimana surat bukan hal yang dianggap remeh-temeh pada saat itu. Dulu ketika masa Hindu Belanda, R.A. Kartini salah satu contoh wanita dari Indonesia yang diharuskan untuk hidup dalam sebuah adat dan budaya, di mana mereka tidak boleh berpendidikan tinggi, dan itu yang terjadi pada era R.A. Kartini. Kemudian karena kondisi seperti itu, R.A. Kartini menuangkannya dan menuliskannya dalam cerita, yang dimana dituliskannya ke dalam buku hariannya, dan kemudian dituliskan lagi ke dalam surat dan dikirimkan kepada temannya yang ada di Belanda. Nah, nanti surat-surat R.A. Kartini kemudian akan dibukukan. Mungkin kita pernah mendengar habis gelap terbitlah terang. Nah, itu merupakan salah satu buku kumpulan surat yang ada dari J.H. Abendanon yang dikirimkan oleh R.A. Kartini
dan merupakan salah satu sumber sejarah tulisan. Kemudian contoh selanjutnya adalah Babat, yang merupakan sebuah tulisan kuno yang berisi tentang informasi di masa lalu. Biasa berisi tentang kerjaan-kerjaan di masa lalu, kehidupan politik kerajaan-kerajaan di masa lalu, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan Babat dan surat sekarang adalah pada tulisan di Babat itu menggunakan aksara Jawa kuno atau aksara Kawi, dan ini merupakan juga sumber sejarah tulisan. Baik, kemudian kita akan membahas sumber sejarah lisan. Sumber sejarah lisan ini sama halnya penuturan atau ucapan, yang berarti segala informasi yang didapat dari informan atau dari penuturan orang yang mengalami peristiwa sejarah. Misalnya, contohnya, kalau kita lihat gambar yang ada di layar, itu merupakan gambar para veteran, yakni para pejuang kemerdekaan pada saat itu. Dan ketika itu beliau masih hidup dan memberikan kesaksian, kemudian bercerita mengenai pengalaman mereka ketika peristiwa sejarah itu berlangsung. Dan itulah yang dimaksud dengan sumber sejarah lisan. Jadi, sumber sejarah lisan itu sangat erat kaitannya dengan pelaku sejarah. Kemudian, yang terakhir adalah sumber sejarah benda berdasarkan bentuknya, yakni sumber sejarah benda yang memiliki wujud yang bisa dilihat oleh penglihatan mata, yang berarti segala informasi di masa lalu yang memiliki wujud dan bisa kita dapatkan dari penglihatan. Misalnya contohnya gambar ini merupakan dan yang dikatakan dengan fosil. Mungkin kita pernah sudah sering mendengar dan berbicara tentang fosil, namun mungkin dari kita belum banyak yang mengetahui dan melihat langsung bagaimana wujud dari fosil. Jadi fosil itu adalah sisa tulang belulang asli pada masa lampau dari makhluk hidup yang membatu. Kenapa bisa membatu? Itu karena proses kimiawi yang sangat panjang, yakni terkubur dalam tanah dalam radius yang tertentu, kemudian tanpa adanya bakteri atau apapun yang mengurainya sehingga menjadi sebuah batu. Dan gambar ini merupakan salah satu fosil dari gajah purba, atau kadang ada yang menyebutnya mammoth. Kemudian contoh selanjutnya, gambar ini sebuah batu fosil atau artefak pada masa lampau dari manusia purba yang digunakan sebagai pisau atau alat untuk memotong sesuatu pada masa pra-aksara. Kemudian contoh selanjutnya, gambar ini merupakan salah satu mata uang yang digunakan pada masa dahulu. Jadi mata uang koin ini biasa juga disebut kepeng, dan Indonesia pernah punya ini, dan Cina juga pernah punya uang tersebut atau kepeng tersebut, dan lain sebagainya. Dan kesemua itu contoh tersebut masuk ke dalam sumber sejarah sebagai benda. Baik, kemudian kita akan membahas sumber sejarah primer berdasarkan sifatnya. Sumber primer disebut juga sumber utama atau sumber asli dan berasal dari zamannya, dari peristiwa tersebut. Contohnya adalah gambar ini merupakan fosil tengkorak manusia purba, dan ini merupakan peninggalan atau benda asli atau sumber sejarah asli yang berasal dari masa pra-aksara. Jadi ini salah satu fosil manusia purba, Pithecanthropus erectus, yang hidup pada masa pra-aksara pada zaman Paleolitikum. Karena ini berasal dari zamannya, berarti inilah yang dimaksud dengan sumber primer. Baik, kemudian kita akan membahas sumber sejarah sekunder.
Jadi sumber sejarah sekunder merupakan sumber sejarah yang sudah dipakai atau diturunkan. Artinya, yakni sumber sejarah yang ditulis oleh para sejarawan berdasarkan dari sumber primer. Contohnya adalah para sejarawan di Indonesia itu sering melakukan penelitian mengenai banyak hal tentang peristiwa di masa lalu. Kemudian, hasil dari penelitian mereka itulah yang dinamakan sumber sejarah sekunder. Nah, gambar ini merupakan buku yang berisi sebuah cerita yang sangat terkenal, yakni cerita Mahabharata dan juga Ramayana dari India dan tersebar sampai ke Indonesia. Cerita ini bersumber dari sumber sejarah primer yang ditulis oleh para sejarawan, makanya cerita tersebut bisa dikatakan sebagai sumber sejarah sekunder. Baik, kemudian kita akan membahas yang terakhir, yakni sumber sejarah tersier berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah tersier yang berarti sumber ketiga atau paling bawah yang kebenarannya hanya berdasar pada penelitian sejarah, yang artinya buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan hasil penelitian para ahli sejarah. Contohnya misalnya gambar buku-buku pelajaran, seperti buku-buku paket sejarah yang dipakai di dalam kelas ataupun di luar kelas sebagai sumber belajar, dan itu juga termasuk sebagai sumber sejarah tersier. Baik, selanjutnya kita akan membahas bukti sejarah. Jadi, bukti sejarah adalah keterangan-keterangan yang diperoleh dari jejak-jejak dan sumber-sumber sejarah setelah diadakan uji atau kritik secara kritis. Yang artinya bahwa semua informasi yang dari sumber sejarah yang sudah diteliti, yang sudah dikaji, dan yang sudah diuji secara kritis dengan menggunakan metode dan juga sistematika yang benar. Nah, hasil dari kajian tersebut membuat dan menjadikan hal itu sebagai bukti sejarah. Kemudian, bukti sejarah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada bukti sejarah tertulis, dan yang kedua, ada bukti sejarah tidak tertulis. Kalau bukti tertulis, contohnya tadi adalah naskah teks proklamasi yang sudah diuji apakah ini benar tulisan tangan Insinyur Soekarno atau tidak. Kemudian ada babat tadi, ada koran dan lain sebagainya. Jadi bentuknya dan wujudnya itu tulisan, berarti itu masuk kategori bukti tertulis. Sedangkan bukti tidak tertulis itu biasanya lebih ke ucapan atau lisan. Jadi contohnya tadi pengakuan atau penuturan atau cerita dari orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Dan itu masuk dalam kategori bukti sejarah tidak tertulis setelah diadakan uji atau kritik secara kritis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fakta sejarah. Jadi, fakta sejarah merupakan data sejarah hasil kesimpulan dari seorang sejarawan yang berdasarkan pada sumber-sumber sejarah yang telah dikritik atau diverifikasi dan diinterpretasikan atau ditafsirkan oleh sejarawan. Nah, jadi setelah disimpulkan oleh para ahli sejarawan melalui sumber-sumber sejarah, kemudian bukti sejarah yang telah didapatkan dan diuji atau dikritik secara kritis dan kemudian ditulis dan disimpulkan, itu menjadi fakta sejarah karena berdasarkan hasil kesimpulan para sejarawan. Kemudian fakta sejarah sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuknya dan yang kedua berdasarkan sifatnya. Adapun fakta sejarah berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi tiga.
Yang pertama artefak, yang kedua fakta mental, yang ketiga fakta sosial. Sedangkan fakta sejarah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama fakta keras dan yang kedua fakta lunak. Baik, kita akan bahas satu-satu hal tersebut. Yang pertama ada artefak, yang berarti fakta seni. Jadi semua interpretasi dari sejarawan yang berwujud, misalnya salah satu peninggalan pada masa praaksara adalah fosil dan juga kapak genggam atau kapak perimbas, dan itu masuk ke dalam fakta artefak. Kemudian yang kedua ada fakta mental, sama halnya emosi dan kejiwaan seseorang, yang berarti fakta sejarah yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, yang berhubungan dengan emosi seseorang, yang berhubungan dengan mental seseorang. Contohnya adalah peristiwa proklamasi yang membawa kebahagiaan yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada kata kunci yakni kebahagiaan yang menunjukkan emosi, menunjukkan perasaan, menunjukkan kondisi kejiwaan seseorang, dan itu masuk ke dalam fakta mental. Kemudian yang ketiga ada fakta sosial, sama halnya yang sangat erat dengan masyarakat antara individu dengan individu lainnya, yang berarti fakta sejarah yang menunjukkan adanya hubungan antara individu dengan masyarakat atau antara individu dengan individu lainnya. Contohnya peristiwa tsunami Aceh itu menyebabkan banyak orang kehilangan anggota keluarga, sehingga mereka menganggap semua korban dari tsunami Aceh itu merupakan keluarga, dan itu masuknya ke dalam fakta sosial. Kemudian yang keempat ada fakta keras, yakni sesuatu hal yang sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Dalam artian sesuatu hal yang sudah paten dan tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan hal itu menunjukkan tidak bisa diotak-atik lagi, dan itu masuk ke dalam fakta keras. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada fakta lunak, yang berarti fakta yang masih perlu untuk mengujinya lagi akan kebenarannya. Contohnya pusat dari kerajaan Majapahit itu ada di daerah Sidendreng Rapang atau Sidrap. Apakah peristiwa tersebut benar adanya, yang dimana hanya berdasarkan pada sumber-sumber sejarah yang ditemukan peninggalan-peninggalan di tempat tersebut? Apakah dengan peninggalan-peninggalan tersebut yang ditemukan di Sidrap menunjukkan pusat kerajaan Majapahit? Jadi tentunya tidak. Kita masih perlu mengujinya lagi dan masih perlu membuktikan akan kebenarannya, dan itu masuk ke dalam fakta lunak. Nah, baik, itulah pembahasan di bab 3 terkait dengan penelitian sejarah dan historiografi. Adapun judul materi pada kali ini yakni pengertian dan jenis-jenis sumber sejarah. Cukup sekian, tetap semangat dan selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan salam sejarah.